Halo, shalom, selamat malam untuk kita semua, saudara-saudari yang selalu senantiasa menanti dan selalu stay tune bersama kami di kegiatan Ruang Sharing Anima Muda Petra Muli. Baik, perkenalkan nama saya Almendo Maturbong selaku MC atau moderator pada Ruang Sharing kali ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita angkat pujian dan doa. Sebelum itu kita angkat pujian kepada tim musik, saya persilakan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Baik, terima kasih kepada tim musik yang telah membawakan kita dalam pujian. Kita akan ada dalam doa pembukaan. Izinkan saya untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami persekutuan pemuda serta orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan kegiatan ruang sharing ini ya Tuhan. Kami akan membahas sedikit tentang PGI ya Tuhan, kiranya Engkau mau menjaga dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan ini mau terjadi dalam nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sepanjang masa, haleluya, amin. Baik, demikianlah pujian dan doa pembukaan kita pada malam hari ini. Izinkan saya selaku MC membacakan tema kita pembahasan malam ini, yaitu mengenal pandu sidang MPLPGI. Nah, jadi malam ini teman-teman kita akan membahas tentang sidang MPLPGI. Namun sebelum itu saya rasa kita harus berkenalan dulu nih sama narasumber agar lebih dekat ya. Nah, kita akan berkenalan kakak ini yang sangat cantik luar biasa. Kepada kakak ini saya persilahkan.
Halo Kak Aldo. Halo. Halo semuanya teman-teman di mana aja kalian berada. Shalom. Apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja karena saya percaya dalam keadaan suka bahkan duka sekalipun Tuhan itu nggak akan biarin teman-teman semua sampai tergeletak. Kakak Aldo, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau bilang terima kasih dulu nih buat teman-teman badan pengurus, khususnya teman-teman bidang organisasi yang sudah mau melibatkan saya dan mungkin juga Kakak Aldo di dalam ruang sharing ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama saya Laurine Patsia. Saya biasa disapa dengan panggilan Ine. Dan usia saya 12 tahun lalu 17 tahun. Jadi teman-teman hitung sendiri ya, sekarang saya usianya berapa. Lalu untuk kesibukan Kakak Aldo, sekarang saya sedang bekerja di salah satu bagian di Setda Kabupaten Merauke. Dan dalam kepemudaan, sebelumnya saya pernah tergabung dalam badan pengurus pemuda PPGPI Petramuli 2 periode. Periode pertama itu tahun 2017 sampai tahun 2019. Saat itu yang ketua pemudanya adalah Kakak James dan saya saat itu bagian dari anggota Parmas. Lalu di periode yang kedua yaitu tahun 2019 sampai 2021, saat itu ketuanya adalah Kakak Matius Kambubui yang tadi main gitar. Ya, dan saat itu saya membidangi bidang eku. Ya, sekian perkenalan singkat dari saya Kak Aldo. Baik, terima kasih ya. Jadi begitu data diri lengkapnya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kemarin saya kan kita saling simpan nomor nih, jadi pasti kan saling melihat status tuh. Saya melihat kakak mengikuti kegiatan-kegiatan sidang MPL PGI ya, dan saya kepo gitu. Sebenarnya sidang ini apa dan tujuannya apa gitu ya? Dan saya rasa teman-teman pada saat malam hari ini yang menyaksikan juga merasakan hal yang sama ketika kita melihat seseorang mengikuti sesuatu hal atau sesuatu kegiatan tuh pasti ingin rasa kepo akan kegiatan itu kan pengen sangat melunjak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke kakak ini kira-kira MPL PGI itu apa ya? Jadi MPL PGI itu adalah persidangan dari PGI. Jadi MPL PGI itu adalah Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi Kakak Aldo, PGI ini punya 2 event sidang besar yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah sidang raya. Sidang raya itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan yang baru saja kemarin sidang MPL itu dilaksanakan setahun sekali. Gitu. Ada juga yang namanya persidangan MPH. MPH itu adalah Majelis Pekerja Harian. Mereka itu bersidang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali gitu Kak Aldo. Kira-kira kegiatan sidang MPL itu siapa saja sih yang boleh ikut atau siapa saja yang mengikuti kegiatan-kegiatan itu? Ya, jadi MPL itu kan Majelis Pekerja Lengkap. Jadi terdiri dari siapa aja itu yang pertama adalah anggota penuh. Anggota penuh itu terdiri dari seorang wakil dari setiap anggota gereja. Jadi PGI itu sekarang mempunyai gereja anggota sebanyak 96. Jadi yang biasa mewakili dari gereja anggota ini adalah ketua-ketua sinodenya gitu. Dan yang berikut adalah semua anggota MPH. Yang tadi saya bilang MPH itu adalah Majelis Pekerja Harian. Dan MPH ini terdiri dari Ketum, Sekum, Wasekum, Bendahara, Wakil Bendahara, dan beberapa anggota lainnya. Dan di dalam MPH ini juga ada yang namanya perwakilan dari PGIW. PGIW itu adalah Persekutuan Gereja di Indonesia, bagian wilayah. Contohnya misal wilayah Papua, wilayah Sumatera gitu. Dan bagian dari MPH lainnya itu adalah unsur pemuda dan unsur perempuan. Dan itu yang pertama, anggota penuh. Yang kedua adalah
mitra PGI. PGI ini terdiri dari unsur pemuda dan unsur perempuan, juga warga gereja yang bukan pendeta, gitu Kakak Aldo, yang ada di dalam MPL, dan siapa aja sih yang bisa mengikuti sidang MPL ini gitu. Kebetulan kemarin kalau nggak salah tuh di Kalimantan ya kegiatannya, tapi secara lebih lengkapnya kira-kira kegiatan sidang MPL kemarin tuh di mana ya Kak? Ya, jadi kegiatan sidang MPL itu kemarin berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur. Berarti sekalian melihat IKN-nya. Wow. Benar. Ya, gratis juga ya ke sana melihat ibu kota negara yang baru. Nah, kegiatan sidang MPL ini pasti seperti yang kita ketahui, setiap kegiatan-kegiatan itu memiliki tujuan-tujuan yang sangat luar biasa. Nah, bagi kakak, kira-kira tujuan dari sidang MPL ini apa ya? Jadi sidang MPL ini dia punya tujuan adalah untuk mengawasi pelaksanaan sidang raya itu sudah sejauh mana pelaksanaannya gitu. Dan yang kedua adalah untuk menyusun program kerja tahunan PGI, lalu juga menyusun program anggaran pendapatan dan belanja PGI, dan menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang timbul. Dan yang terakhir adalah menerima dan menilai laporan MPH, termasuk laporan keuangan dan juga pembendaharaan. Oh, tujuannya juga sangat banyak ya berarti. Nah, selanjutnya kita kan temanya itu tentang mengenal siapa sih Pandu ya, mengenal siapa sih Pandu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang MPL PG itu apa, terus siapa saja yang ada dalam kegiatan sidang MPL, kemudian tujuannya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya tuh Pandu? Sampai sekarang saya juga bertanya gitu kayak, sepertinya Pandu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pemuda-pemuda yang terpilih untuk menjadi Pandu ini sangat-sangat luar biasa. Nah, selain sebenarnya siapa itu si Pandu, dan kira-kira tugasnya apa aja ya? Iya Kakak Aldo, jadi Pandu itu apa? Pandu itu adalah fasilitator persidangan. Tapi lebih daripada itu, Pandu adalah partisipasi orang muda yang terlibat dalam persidangan secara langsung. Dan tugas Pandu itu apa aja? Pandu itu pengalaman sidang MPL kemarin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu Pandu dalam, Pandu luar, Pandu sekretariat, Pandu Ketum dan Sekum, dan yang terakhir adalah koordinator Pandu. Tugasnya itu apa aja sih? Tugasnya yang pasti adalah memfasilitasi semua kebutuhan yang ada dalam persidangan. Misalnya Pandu dalam itu bertugas untuk menjalankan absensi kepada peserta sidang, kemudian mendistribusikan dokumen persidangan kepada para peserta sidang, lalu juga merapikan kembali ruangan sidang ketika sedang rehat atau selesai sidang gitu. Itu tugas Pandu dalam secara umum. Dan Pandu luar itu tugasnya adalah mengarahkan peserta. Intinya dari Pandu luar ini adalah mengarahkan peserta agar mereka itu tahu di mana tempat tinggal mereka, di mana ruang persidangan, juga membantu peserta, mengarahkan peserta untuk tepat waktu masuk ke dalam ruang sidang. Dan Pandu luar juga ini adalah fasilitator dari teman-teman Pandu dalam. Jadi kebutuhan Pandu dalam itu apa? Ya nanti Pandu luar yang akan melaksanakan itu, gitu. Dan Pandu sekretariat itu tugasnya adalah membantu panitia lokal untuk meregistrasi data kedatangan peserta, data kepulangan dan kedatangan dan kepulangan, dan juga menyambut para peserta sidang ketika mereka datang. Dan tugas-tugas Pandu, Ketum, dan Sekum itu mereka bertugas untuk memenuhi kebutuhan persidangan MPH, yaitu Ketum dan Sekum.
Jadi mereka itu yang paling tidak boleh kemana-mana. Sejauh mata memandang itu mereka harus tetap ada di pandangannya Ketum dan Sekom gitu. Lalu yang terakhir itu adalah koordinator pandu. Koordinator pandu itu dia bertugas yang utama adalah menjalin komunikasi antara pandu luar, pandu dalam, pandu sekret, dan juga antara pandu dengan panitia lokal atau juga sinode gitu Kakak Aldo. Oh, berarti banyak ya kayak pembagian pandunya. Nah, kira-kira Kak ini dapat pandu yang mana sih? Dalam, luar, Ketum, Sekhum, atau gimana? Ya, jadi untuk pembagian tugas kemarin kami itu secara keseluruhan pandu di hari pertama dan hari kedua kami semuanya mendapat tugas di pandu sekretariat. Jadi kami bertugas untuk mendata data kedatangan dan kepulangan peserta, dan juga ada teman-teman pandu yang bertugas di bandara untuk menjemput para peserta lalu mengantarnya ke tempat kegiatan. Lalu juga ada teman-teman yang menyambut di lobi, ada yang mengantarkan mereka ke kamar-kamar mereka. Jadi kegiatan kita ini berlangsung atau tempatnya itu di hotel, di 2 hotel yang berbeda gitu. Tapi berseberangan. Jadi tugas kita ya membantu mereka saat itu untuk membawa barang mereka karena ya ada yang sudah tidak muda lagi seperti itu. Setiap kita mengikuti kegiatan, saya yakin percaya tuh kita memiliki suatu pengalaman yang entah itu suka maupun yang set gitulah. Kita harus agak gaul-gaul dikit sih set. Jangan kita bilang duka ya, kayak duka tuh kayak kita mengintrospeksikan sesuatu yang sudah nggak ada gitu. Jadi saya rasa dalam setiap kegiatan itu pasti ada pengalaman yang suka maupun yang sedih. Kira-kira mungkin bisa lah sedikit berbagi apa sih yang kakak alami gitu selama menjadi pandu sidang MPL PGI. Selama menjadi pandu sidang MPL PGI suka dukanya ya Kak Aldo. Jadi dukanya deh pertama. Jadi dukanya itu yang pertama adalah waktu tidur yang sangat kurang itu. Dan yang kedua sekaligus terakhir kalau ada pertemuan itu pasti ada perpisahan terlebih dengan orang-orang baru. Jadi ya itu, dukanya adalah kita berpisah. Kita berpisah karena kita berasal dari wilayah yang berbeda, tempat yang berbeda itu. Dan kalau ngomongin sukanya tuh banyak sekali. Jadi sukanya itu pertama, saya bisa menyaksikan secara langsung jalannya persidangan MPL ini. Mengenal para pimpinan gereja yang ada di bawah PGI, lalu berproses dengan teman-teman baru yang benar-benar baru saya kenal, dan puji Tuhannya itu kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan pandu kita saat kita bertugas itu kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu walaupun kita baru kenal. Itu sukanya Kakak Aldo. Ada banyak lagi sih, bisa jalan-jalan ke IKN, foto-foto di sana gitu. Terus bisa nambah-nambah followers di Instagram. Bercanda. Ya, gak apa-apa. Berarti bertemu dan berpisah pasti ya kan, selain kita memiliki sekadar duka, pasti kita memiliki salah satu orang yang memberikan effort baik, atau mungkin yang kita rasa oh inilah yang salah satu teman terbaik. Pokoknya kita nggak ingin menunjukkan seseorang gitu yang menjadi terbaik dalam kegiatan, tetapi setidaknya dia memberikan effort terbaik mendukung kita selama kegiatannya. Itu apakah ada atau ya pasti saya yakin ada ya, cuma lebih lengkapnya mungkin Kak ini bisa berbagi sedikit sih gitu. Memberi apa Kak Aldo? Kayak memberi effort gitu loh, kayak bestie gitu, kita bestie ya. Iya. Jadi selama persidangan, oh iya tadi saya lupa bilang saya tugas di mana. Saya cuma bilang saya tugas hari pertama kedua itu dengan teman-teman pandu di bagian sekretariat. Jadi pada saat pembagian tugas itu kita diberi kebebasan untuk memilih kita mau bertugas di mana. Dan saat itu saya memilih untuk menjadi pandu luar. Dan sama semua teman pandu itu baik, semuanya akrab gitu. Semuanya memberikan energi yang baik, energi yang positif, bisa bekerja sama dengan baik.
Dan karena saya pandu luar, jadi ada teman-teman juga yang bertugas di pandu luar. Jadi kegiatan selama persidangan itu ya saya pasti dengan mereka terus gitu. Dan ada satu orang memang yang dekat karena kita itu bertugas di pandu luar, namanya tuh Kak Debi. Kalau Kak Debi nonton, hai Kak Debi. Hai Kak Devi. Wah. Nanti oke, Nggak. lanjut. Ya itu Begini ya. Kak Aldo. Jadi semuanya dekat, tapi karena kita sama-sama di pandu luar, jadi ya kedekatan kita lebih intens daripada teman-teman pandu di bagian lain gitu. Tapi sebenarnya semua sama aja gitu. Oh, tadi kan kakak menyinggung nih ya, sebelum kita mengenal tentang sahabat yang baik. Tadi kakak bilang pembagiannya kakak dapat wilayah mana. Nah, kira-kira dalam pembagian wilayah tersebut kakak ikut nggak tentang pembahasan-pembahasan gitu di dalam sidang? Kira-kira apa sih yang dibahas? Ya poin-poin penting lah begitu yang bisa dibagi sedikit. Iya, jadi Kakak Aldo selain yang tadi pandu-pandu 5 bagian pandu itu, ada juga memang yang namanya pandu sharing wilayah dan juga sharing kelompok. Dan pada saat pembagian pandu wilayah dan kelompok ini, saya bertugas di wilayah 4, yaitu Bali, NTT, dan Bali. Lalu untuk sharing kelompok saya dapat di sesi 1 umum gitu. Dan apa sih yang dibahas di dalam sharing ini ya, sharing wilayah? Yang dibahas dalam sharing wilayah itu intinya adalah mereka membahas isu-isu atau masalah yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. Lalu juga mereka melihat sejauh mana mereka tuh sudah melaksanakan keputusan dari sidang raya gitu. Berarti dalam pembahasan tersebut intinya adalah mereka ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan bahwa sampai di mana sih peran penting gereja-gereja yang bisa memberikan solusi ya dalam topik-topik isu masalah tersebut ya. Iya, jadi bukan hanya soal gereja saja, tapi lebih luas daripada gereja itu sendiri gitu. Nah, berarti teman-teman dalam sidang MPL PGI itu tidak hanya membahas tentang isu-isu yang terjadi dalam gereja saja, tetapi juga meluas ya, mencangkup ekonomi ataupun pembangunan serta lain-lainnya itu juga diangkat dalam pembahasan sidang MPL PGI. Nah, Kak Ine, saya ingin bertanya nih, kenapa sih anak-anak gereja atau anak-anak muda gereja harus terlibat atau dalam tanda kutip wajib ya teman-teman kayak terlibat dalam kegiatan sidang MPL ini? Pasti kan kayak, oh ini wajib nih, kegiatan ini tuh seru-seru gitu. Nah, menurut kakak ini aja, kira-kira kenapa harus gitu mereka terlibat? Oke, Kakak Aldo, jadi wajib atau tidaknya itu tidak harus ya. Tapi kenapa pemuda itu harus terlibat dalam kegiatan seperti ini? Karena pandu itu adalah kaderisasi orang muda untuk yang nantinya kelak menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Dan juga pandu ini kita belajar untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang yang kita benar-benar baru kenal. Jadi kita belajar juga untuk menguasai diri kita, ketika aduh ini tidak sesuai sekali Kak, atau tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi gitu. Bagaimana kita tetap menempatkan diri kita untuk ada di posisinya, jalur yang benar gitu. Jadi pandu ini juga adalah kita belajar untuk menjadi pemimpin. Seminimalnya adalah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri gitu Kakak Aldo. Berarti alasan terkuatnya adalah untuk bisa dapat pengalaman, membangun relasi-relasi yang sangat banyak, serta bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, itu tentang bagaimana perasaan atau keharusan kita sebagai anak-anak muda gereja terlibat dalam kegiatan sidang MPL PGI, teman-teman. Nah, pasti kita banyak yang timbul bertanya nih kalau kita sudah mengetahui sidang kayak seru ya kan Kak? Seru. Jadi kita akan bertanya, gimana sih cara mendaftar kayak saya juga pengen ikut nih, saya ingin mendaftar.
Kira-kira bisa nggak kakak ini spill lah sedikit-sedikit tentang cara mendaftarnya bagaimana? Iya, jadi untuk daftar pandu itu kemarin saya juga tidak tahu kalau ada informasi penerimaan pandu. Tapi ada teman satu dia share informasinya ke grup Pandu Sinode. Pandu Sinode dan saya lihat oh ternyata ada yang namanya jadi pandu ini diurusi gitulah sama yang namanya Biro Pemuda dan Remaja. Nah, saya buka Instagramnya. Lalu saya lihat oh ini ya Biro Pemuda dan Remaja. Terus sudah saya lihat ada link di situ, saya buka linknya, lalu saya mendaftar gitu. Dan pada saat pendaftaran itu apa aja yang diminta? Jadi yang diminta pada saat pendaftaran itu adalah yang pertama data diri pribadi kita. Lalu kemudian motivasi dan komitmen dari diri masing-masing, serius nggak nih ikut mau mendaftar, dan kalau keterima serius nggak gitu. Jadi diminta juga komitmennya. Lalu diminta juga CV dan rekomendasi dari sinode gitu Kakak Aldo. Berarti mereka juga ingin mengenal atau mengetahui tentang motivasi serta komitmen diri sendiri untuk ikut dalam kegiatan sidang MPL PGI ya. Nah, kira-kira dalam setiap kegiatan tuh pasti ya kita memiliki suatu motivasi kepada orang lain, kayak oh ini motivasi saya nih, alasan saya nih ingin mengikuti kegiatan ini dengan banyaknya pengalaman, saya memberikan motivasi untuk teman-teman juga bisa bergabung. Nah, kalau dari kakak ini sendiri, apa motivasi yang dapat diberikan untuk teman-teman sekalian? Iya Kakak Aldo, untuk motivasi sejujurnya saya bingung mau kasih motivasi apa, tapi saya berharap teman-teman pemuda yang menyaksikan ruang sharing kita di malam hari ini bisa melihat bahwa organisasi kepemudaan di gereja itu juga tidak kalah bisa berkembang sama seperti organisasi-organisasi di luar gereja. Jadi kalau mau dibilang Kakak Aldo, saya ini tidak pernah terlibat di organisasi luar daripada kepemudaan. Kalaupun terlibat di luar, itu tetap aja tentang gereja gitu. Jadi saya mau bilang teman-teman, kita tuh bisa bertumbuh dari wadah ini, dari wadah seperti wadah pemuda ini teman-teman. Dan saya tuh belajar banyak dari wadah ini. Saya bisa tahu menyusun program, menyusun pendapatan anggaran belanja, bisa berbicara, bisa tampil, itu semua dari wadah pemuda ini. Jadi kalau kita saja yang tidak terlibat dalam banyak organisasi, tapi kita mau berani untuk melangkah mengikuti kesempatan yang baru yang tentunya baik, berarti teman-teman yang punya banyak kegiatan, punya banyak organisasi, harusnya teman-teman bisa lebih lagi untuk memberikan yang terbaik di mana teman-teman berada gitu, Kak Aldo. Berarti intinya adalah bahwa tidak kalah kita tuh bisa berkembang di mana saja ya. Tidak hanya di suatu tempat yang istilahnya kayak zona nyaman gitu kali ya. Iya benar. Kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk bisa lebih berkembang dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah beberapa perbincangan kita yang sangat lama, jauh gini, ada nggak sih kira-kira kegiatan-kegiatan kedepannya yang akan dilakukan oleh PGI sendiri? Mungkin seperti yang Kak ini bilang, yang 6 bulan sekali, setahun sekali, sampai 5 tahun sekali. Mungkin bisa di-spill sedikit biar teman-teman ada persiapan gitu. Oh, saya bertekad seperti ini biar bisa memiliki pengalaman kayak Kak ini. Iya, jadi teman-teman di tahun 2024 mendatang itu akan dilakukan 2 sidang besar. Yang pertama itu sidang raya dan juga sidang MPL. Sidang MPL ini akan dilaksanakan di awal tahun dan sidang raya akan dilaksanakan menuju akhir tahun. Nah, untuk teman-teman yang mau jadi pandu atau mau tahu ada informasi
ada penerimaan pandu atau tidak, dan mau tahu lebih banyak lagi tentang Biro Pemuda dan Remaja, teman-teman bisa add Instagramnya Biro Pemuda dan Remaja di Instagram, yaitu bpr.pgi. Nah, jadi teman-teman nggak perlu risau ya untuk mencari informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh PGI selanjutnya. Karena informasi tersebut sangat umum dan dapat dilihat di Instagram. Dan Instagramnya apa tadi, Kak? bpr.pgi. Nah, bpr.pgi. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan ada dalam closing statement. Untuk kakak ini saya persilakan. Closing statementnya apa nih ya? Ya, jadi closing statementnya mungkin sesuai tagline Pandu MPL PGI di Kalimantan Timur Balikpapan, itu adalah jangan takut perubahan. Itu aja kali. Perubahan apapun itu teman-teman jangan takut, kita anak muda, kita harus siap dengan segala perubahan yang kita hadapi. Terima kasih untuk untuk closing statementnya, Kak. Kiranya kegiatan ruang sharing kita pada malam hari ini sangat membangun kita untuk para pemuda-pemudi untuk selalu bisa untuk jangan takut Jangan takut perubahan. Ya, jangan takut perubahan. Nah, demikianlah kegiatan ruang sharing Animaha Muda Petramul kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman selalu stay tune ya untuk menyaksikan ruang sharing selanjutnya yang diadakan oleh Animaha Muda Petramuli. Demikian acara kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk narasumber tercantik dan terluar biasa kita yaitu kakak ini. Kakak Aldo juga ganteng. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Shalom. Oke teman-teman, kita akan ada dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala perkenan-Mu. Kami boleh ada lagi Tuhan, sebagaimana Engkau boleh melindungi kami, memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh tiba di saat ini dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami untuk ada dalam kegiatan ruang sharing kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah semua yang boleh kami sharingkan, semua yang boleh kami bahas, semua yang boleh kami bagikan Tuhan Yesus itu boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami, bagi anak-anak muda yang boleh mendengar podcast ini, sehingga mereka boleh tertarik dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi gereja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi narasumber kami, Kakak Ine Tuhan. Tuhan Yesus berkati dia di setiap langkah kehidupannya, dalam setiap tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan Yesus kawali kehidupannya, sehingga dia boleh ada dengan aman, dengan nyaman,
dalam perlindungan Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk Kakak Aldo yang boleh ada sebagai moderator bahkan MC kami di saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dia dengan segala talentanya Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi dalam setiap pelayanan, bahkan apapun yang boleh dilakukan ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini Tuhan, baik yang ada di depan layar maupun yang ada di belakang layar, Tuhan Yesus sertai kami semua. Segala talenta, segala apa yang kami punya Tuhan, biarlah kami perlabakan itu di ladang-Mu, dalam pelayanan-Mu, dan semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan, kami yang direndahkan Tuhan. Tuhan, kami boleh selesai Tuhan dengan serangkaian kegiatan kami. Tuhan Yesus mau tutup bungkus setiap hari kami Tuhan ke depannya dengan apa yang boleh Tuhan Yesus rencanakan buat kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin.